Ingin tambah ilmu dan wawasan Islam meskipun di rumah aja? Yuk like dan follow fanpage terbaru Buya Yahya Official. Sebar seluas-luasnya agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana? Sama Indah Buya Umi Di mana? di Sindang Laut. Baik, kita bersolat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Baik, silakan langsung bertanya kepada Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten Buya, ini ada pertanyaan titipan dari teman. Kebetulan dia domisilinya di Sumatera. Nah, ceritanya temannya Indah ini penyandang tunanetra, perempuan usia 20 tahun. Dia anak pertama dari 3 bersaudara. Adik-adiknya ini masih kecil. Dia beberapa minggu kemarin ini dituntut untuk berbakti kepada orang tuanya. Berbaktinya ini dengan cara, mohon maaf, ibaratkan kalau pekerjaan manusia ya, menurut Indah sendiri gitu, untuk teman-teman tunanetra itu kegiatan mengemis adalah kegiatan yang mungkin memalukan secara hukum sosial, kan seperti itu. Dengan dalih katanya uang hasil ngemisnya ini untuk bayar kontrakan orang tuanya, kan seperti itu. Sedangkan latar belakang dari bapak si teman Indah ini, dia dari mulai anak ini masih kecil, kisaran umur 3 tahun, sampai sekarang dia masih sekolah, itu masih sekali bergelut dengan judi online, Buya. Nah, cara berbakti yang benarnya ini kira-kira seperti apa nih, Buya? Itu saja pertanyaannya. Terima kasih Buya, terima kasih Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah kepada Sobat Indra ya. Silakan jawab Buya langsung. Dia seorang wanita yang tunanetra, subhanallah. Orang tuanya punya kebiasaan judi online. Ya. Kalau berbakti pada orang tua, mungkin yang pertama adalah tidak cukup memberi, tapi menghentikan dari sesuatu yang Allah murkai. Itu adalah termasuk bagian daripada bakti. Artinya bagaimana menghindarkan orang tua dari perjudian. Dan dengan nasihat. Kadang selama ini kita menganggap bakti itu hanya memberi ya. Tidak, misalnya kalau ada seorang anak menemukan orang tuanya melakukan keharaman, bakti yang sangat bakti adalah bagaimana dengan cara indah untuk menghentikan orang tuanya dari keharaman tersebut. Itu adalah seolah-olah menyelamatkan orang tua di saat mau kecebur ke neraka. Atau di saat mau kecelakaan dan sebagainya. Itu mungkin yang pertama dan utama agar fokus ke sana. Mungkin nanti setelah itu orang tua akan menjawab tentang masalah ekonomi lagi, ya kan? Setelah itu, saya kalau tidak begini dari mana dapat duit, kan begitu mungkin. Dia akan bertanya seperti itu. Baik, kemudian, nah masalah meminta-minta. Bagi orang yang memang tidak mampu, meminta bukan satu aib. Akan tapi yang menjadi aib adalah jadi profesi. Meminta untuk sebuah hajat adalah sah. Dan memang orang baik, orang istimewa adalah paling pantang meminta. Nah, Afif, ya, minta itu adalah tidak semua orang bisa. Tapi kalau orang darurat tentunya meminta jauh lebih aman baik daripada harus mencuri. Tapi kalau orang yang mampu itu yang haram. Orang yang mampu minta itu haram. Minta itu haram, jangan dianggap minta itu halal semuanya. Minta yang halal, jadi pengemis yang halal itu adalah kalau memang dia adalah tidak mampu dan untuk kebutuhan yang sesungguhnya. Tapi kalau sudah untuk kelebihan, untuk kebutuhan-kebutuhan lebih dan sebetulnya dia bisa bekerja, hanya dia malas saja, itu haram. Dan nanti kalau di akhirat akan bangkit wajahnya dengan tanpa daging, sehingga semua orang tahu kalau dia adalah pengemis dan peminta-minta. Jadi kalau memang dia adalah nggak mampu, boleh dia minta kemana. Tentunya mungkin lebih terhormat tidak minta dengan cara mengemis. Tapi mungkin Anda sebagai seorang sahib, sahabat, membantu dia. Anda sampaikan pada orang kaya di mana bahasanya di sini ada saudara gini, insya Allah Anda termasuk membantu saudara. Atau teman Anda suruh minta tolong kepada yang lainnya, yang matanya bisa melihat, supaya ngerti. Jadi dengan cara link itu lebih bagus daripada harus pinggir jalan, apalagi dia seorang wanita seperti itu. Yang penting berusaha dulu. Apa tadi, menghentikan orang tua dari yang keharaman, juga berusaha untuk mencari nafkah. Baik. Tapi nanti Allah yang akan kasih.
Tapi kalau bisa ini bukan cara mengemis di pinggir jalan itu, karena kurang terhormat juga bagi orang seperti seorang wanita. Tapi bisa saja dengan cara melalui orang-orang. Dan insya Allah orang akan tersentuh dengan keadaan dia semacam itu. Tentunya dengan cara yang baik, yang terhormat seperti itu. Mungkin bisa diambilkan dari duit zakat bagi orang kaya. Nah ini maka ini termasuk kami seru kepada yang lainnya, bukan dia, kepada yang tidak bisa melihat ini. Orang-orang seperti Anda bisa sambungkan ke link yang lainnya. Maksudnya ini butuh seperti ini, kebutuhannya sebulan semacam ini, dan nanti insya Allah itu bisa ambilkan dari zakat kalau memang dia tidak mampu. Nah, gitu, dan tadi Bu ya, dengan kondisi fisik yang kurang tadi Bu ya, artinya dia tunanetra, tapi dengan kondisi kata Bu ya paling bakti menghentikan kemungkaran ayahnya. Iya, seperti apa gambaran diskusi ngobrol, tidak berhenti untuk mengingatkan. Tentunya semampunya dong. Ya. Kalau mengingatkan saja masa tidak bisa kan? Kecuali sudah pernah terbukti setelah di saat mengingatkan orang tuanya mukul, nyiksa dan sebagainya. Tapi kalau selagi tidak ada, mengingatkan. Ketahuilah bersama peringatan pertama ada pahala. Dan setelah itu ada pahala. Hidayah belum datang, tapi mungkin peringat di saat mengingatnya ke-11 kali baru ada hidayah Allah berikan. Yang penting tidak boleh bosan. Ya kalau pilihannya dari orang tua ya sudah, ayah berhenti judi, tapi kamu harus cari uang ya dengan meminta. Baik itu kami usahakan. Begitu. Usahakan komunikasi ya ini. Anda sebagai sahabat, tolong dia. Dia tidak seperti yang lainnya. Anda menolong dia sangat luar biasa. Cara menolong yang mungkin Anda tidak punya uang. Anda sendiri menanyakan ini kan karena menolong dia. Lanjutkan Anda ingin menolong yang tunanetra itu, Anda bisa carikan ke sahabat yang lainnya, kenalan orang-orang untuk masalah zakat. Carikan zakat. Bisa dibantu dengan cara itu. Bisa dibantu cara. Dan kalau memang betul nanti bisa saja siapa saja bisa mengomunikasikan dengan yang lainnya. Bahkan sekarang zaman ini juga banyak orang yang rindu untuk menyalurkan hartanya ke tempat yang jelas. Baik ya, subhanallah. Baik ya. Dan mungkin bisa dengan berikan bukan sekedar memberikan, istilahnya nggak sekedar memberikan ikan, tapi memberikan kailnya gitu. Bahkan bisa jadi wanita itu yang tunanetra itu dia bisa kerja apa? Kita juga bisa mencarikan kalau dia bisa kerjaan yang terhormat, karena sebagian orang tidak mudah menerima pemberian dari orang. Kita kasih kerjaan misalnya apa yang sesuai dengan yang dia mampu dan bisa melakukannya. Baik, subhanallah itu tadi ya.